Apa yang lu butuh gua Gua ada. ada. Tapi kan kalau ketika pas kita lagi butuh barang yang nggak ada, bukan palu nggak ada namanya. Palu hilang. Kalau saya tambahin Pak, Pak lu gak adain, kalau mau gua adain. Kamera action. Jumpa lagi orkestra di rumah bersama Orkes TV. Langsung aja, kali ini saya bersama kawan, sahabat, rekan, wah banyak deh pokoknya. Kalau kata teman saya satu lagi, teman yang tercecer, padahal enggak juga sih. Saya ada di kediaman Pak Agus. Langsung aja di sebelah saya dengan Bapak Agus. Udah, Agus aja. Udah Agus aja. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang Pak ya. Rahasia bersama. Pak Agus ini seru. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol di belakang sedikit, banyak hal juga. Pak Agus tadi gue ngobrol sedikit ya. Selain usaha yang baru pindah tempat usahanya, usahanya masih. Langsung aja nih, ini usahanya banyak orang udah pakai, tapi dia punya spesialisasi tersendiri. Apa itu? Langsung Pak Agus. Oke. Saya bergerak di bidang teknologi sistem security. Ya, kebanyakan orang sekarang sudah mulai pakai, sudah banyak orang yang pakai, yaitu produknya CCTV dan akses kontrol. Yang dimana CCTV itu sekarang sudah menjamur semua dari kalangan menengah, kalangan bawah, menengah, ke atas, semuanya pasti pakai CCTV. CCTV sendiri, kalau menurut Pak Agus nih, kan tadi udah sempat sebutin sedikit, semua orang udah pakai gitu ya. Yang ngebedain apa sih Pak? Usahanya Pak Agus nih, CCTV nih bedain apa sama CCTV yang lain? Kalau sekarang karena banyak brand yang sudah bermunculan dan itu harganya sangat murah, jadi saya tuh lebih mengedepankan kualitas dari kinerja teknisi. Kualitas dari kinerja teknisi. Ya, harus rapi pekerjaannya, harus maintenance-nya harus jelas berapa tahunnya, dan itu benar-benar yang harus dijaga oleh konsumen sekarang. Kalau dari segi produk, semua produk itu sama aja. Sama aja. Makanya kita yang membedakan kualitas dari kinerja si teknisi itu sendiri. Saya pikir yang rapi tadi kabelnya, ternyata orang teknisinya harus ngerjain rapi ya. Pak Agus, hubungannya apa nih kerapian teknisi dengan hasil kerja ini sampai sejauh mana? Kalau teknisinya kerjanya rapi, itu udah pasti orang seneng. Orang senang. Satu, dari kabelnya, cara pemasangannya, terus kualitas dia bertahan lama atau enggaknya gitu kan. Kalau pemasangannya rapi, udah pasti hasil kameranya juga bagus, hasil gambarnya juga bagus, lalu hasil ketahanannya juga bagus. Itu yang menurut pengalamannya Pak Agus, itu yang banyak tempat-tempat lain nggak memperhatikan itu. Ya. Sehingga banyak keluhan-keluhan setelahnya ya, biasanya setelah berapa lama tuh keluhan itu? Ya memang kalau untuk awal-awal sih biasanya bagus lah awal pemasangan. Tapi setelah 6 bulan biasanya 6 bulan itu udah biasanya ada, kalau pemasangan yang asal-asal tuh biasa groundingnya kena besi atau kena baja ringan. Biasa kan di rumah pakainya baja ringan. Itu kalau bersentuhan udah pasti konslet, nanti itu menimbulkan gambar yang tidak bagus. Nah dari situ banyakan yang sudah kita kerjakan dari hasil pekerjaan orang seperti itu kebanyakannya. Berarti Pak Agus sering juga dong benerin pekerjaan yang sudah? Iya, banyak banget, dan ada beberapa customer kita yang memang biasanya pakai teknisi itu, tiba-tiba teknisinya nggak ada, kabur. Padahal udah paketan. Bukan paketan, biasanya yang dipanggil dia. Tapi karena kebanyakan mereka menyerah pada akhirnya,
karena memang kebanyakan ya kalau udah umur ya misalkan udah sampai 5 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun itu biasanya udah emang harus ganti. Tapi kebanyakan kalau customer ingin mengurangi cost penggantian, biasanya mereka cuma maintenance. Nah, kebanyakan yang dipanggil maintenance, ini teknisinya udah kapok, udah nggak mau lagi karena cuma dibayarin beberapa gitu. Oke. Dan itu kebanyakan yang kita temukan hasil pekerjaan orang seperti itu. Berarti Pak Agus nih ngebengkelin juga dong. Iya, ngebengkelin. Nah, kemarin kita ngebengkelin ada satu customer, dia ini dipasangin CCTV-nya belum sampai kelar. Dia ada 6 titik CCTV, 8, tapi satunya belum dipasang. Karena teknisinya nyerah. Dia nyerah, udah nggak, ya ibarat kata udah nggak sanggup lagi lah, soalnya itu rumah memang tingkat 3 dan itu masukin kabelnya emang agak sulit. Dan cuma teknisi yang pekerja keras yang handal aja yang bisa. Nah, makanya kemarin kita dipanggil, kemudian kita kerjain sekalian sama setting internet. Nah, kalau di rumah customer itu setting internet dia pasang nambah modem baru, kebanyakan teknisi yang lain belum tentu bisa. Nah, disitulah keunggulannya kita biasanya sudah include sama setting internet sama teknisi yang sudah terbiasa setting juga. Iya, sebelum ngomong lebih jauh tadi gue lagi mikir-mikir gitu ya. Minum, gue juga mau minum sih. Cuma saya nggak bisa ngerokok kalau di sini sama aja nih. Kita kapan-kapan next edisi main ke tempat kita sekalian santai. Oh iya siap. Dari tadi gue sambil mikir sebenarnya. Kita udah ngomongin CCTV bidangnya Pak Agus ya. Namanya apa sih Pak? Namanya itu sebenarnya kalau orang dengar tekunin. Tekunin itu filosofinya, tekunin aja udah bagus banget. Tekunin apapun yang kita kerjakan ditekunin itu pasti membuahkan hasil. Oh iya. Nah, itu filosofinya tekunin aja udah bagus. Nah, makanya kita pakai itu nama tekunin supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan ditekunin dan pasti itu akan membuahkan hasil yang baik. Kalau kata ininya fokus. Jadi jangan mencela-mencela, jangan pindah-pindah terus. Harus fokus. Memang kalau di dunia usaha itu harus fokus. Kalau kita sebentar ke sini terus ganti produk, sebentar ke sini ganti produk, orang bingung. Kalau kita nggak usaha apa sih sebenarnya? Iya, apa aja ada, tapi giliran dicari yang kemarin udah nggak ada barangnya. Ini Pak, apa namanya sebutannya palu gada. Kalau sebenarnya kalau palu gada sih sebenarnya bagus. Apa yang lu butuh gua ada. Tapi kan kalau ketika pas kita lagi butuh barang yang nggak ada, bukan palu gada namanya. Palu hilang. Kalau saya tambahin Pak, palu gadain. Kalau mau gua adain. Tekunin ya, berarti tekunin. Itu tadi gue waktu awal-awal gue baca orkestra di rumah, gue pikir tekunin ini bahasa Jepang, bahasa apa? Begitu gue telah lagi tekunin, ditekunin. Tekunin. Menarik loh, menarik. Buat gue menarik. Tekunin itu ada singkatannya. Itu. Singkatannya teknologi untuk Indonesia. Orkestra teknologi untuk Indonesia, tekunin. Teknologi untuk Indonesia. Inspirasinya dari mana? Nah, dulu tuh waktu saya masih awal-awal usaha, itu namanya bukan tekunin. Dulu ada teman yang ngasih nama anak aja, Sean Teknologi. Ya udah, nggak apa-apa deh, pakai dulu Sean Teknologi. Pas lama-lama, apa sih Sean Tek, nggak ada artinya, cuma nama doang. Udahlah. Pas kita lagi main ke customer, kita lagi diceramahin dong. Jadi lagi ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba yang satu bosnya ngeletuk, kalau mau usaha itu semuanya ditekunin, jangan separuh-separuh. Kalau mau usaha benar-benar usaha, ya udah jalanin aja tapi ditekunin. Nah, dari situ tuh kita dapat nama tekunin. Udah tekunin aja deh. Tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2016 kayaknya. 2016 waktu kita awal-awal. Sebelum COVID ya? Jauh sebelum COVID kan 2019 ya.
Ini 2016. Jadi 2016 tuh kita baru awal-awal, dulu masih di pasar Minggu. Nah, enggak awal-awal ke customer. Nah, disitulah kita dapat nama tekunin. Baru deh kita cari singkatannya. Itu kan waktu itu kan berarti kan lu masang. Terus orang itu ngobrol, Ya. terus ngomong, dia ngomong tekunin dong gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba lu bisa nge-capture itu kata-kata bahwa tekunin itu gimana tuh? Tiba-tiba aja atau gimana? Tiba-tiba aja. Sebenarnya sih nggak langsung di situ ya, Nah. nggak langsung pastiin di situ nama tekunin. Pulang terus nyerna omongan yang tadi. Lu kalau mau buka usaha ditekunin. Oh ya udah. Kita cari tekunin dulu apa ya? Nyari di internet tekunin. Oh belum ada yang punya. Kalau kita ketik tekunin di Google tuh banyak kan yang keluar Mortal Kombat. Oh, Mortal Kombat. Yang film ya. Iya. Dan terus kita cari-cari lagi, telaah lagi tekunin. Apa ya singkatannya? Tekunin. Oh ya udah. Teknologi untuk Indonesia. Pas banget. Disitulah pas lagi meresapi omongan orang tuh, merenungi. Nah itulah. Nah tuh pemirsa orkestra, gue jadi tahu nih bahwa Pak Agus tuh ternyata bro kita nih berarti kalau pulang ke rumah dia suka nge-review. Bener ya? Yes. Berarti kalau pulang ke rumah dia suka nge-review usahanya, apa yang tadi hari ini terjadi gitu ya, dievaluasi gitu ya. Itu bisa jadi informasi pembelajaran juga sih buat contoh gitu. Ya, memang kalau kita kadang-kadang juga berpikir tuh sekilas teringat kejadian yang hari ini yang sudah dilalui, kalau malam-malam tuh lagi mikir apa gitu kan, tiba-tiba oh iya tadi begini customer juga begini customer inputannya bagus nih ternyata dari customer. Nah itu yang kita ke depan itu, nah ini nih kita terus jelasin ke karyawan kita mesti begini ya. Dapat inputan dari customer begini. Itu yang jadi buat kita makin dikenal sama orang, semakin kita pede gitu nawarin produk ke customer, kita jadi pede juga karena memang kita udah dapat inputan yang bagus gitu. Kenapa, pertanyaan gue selanjutnya, kenapa CCTV? Kenapa lu milih bidang CCTV? Nah itu bagus juga. Dulu memang waktu kerja nggak ada di bidang CCTV. Nah, saya tuh dulu kerjanya digital signage. Digital signage. Oke. Digital signage itu yang kalau ada kita suka nonton berita tuh di TV, dulu di sini ada orang yang ngobrol bacain berita, terus di sini ada gambar videonya di sebelahnya, terus di bawahnya ada running text. Nah, saya yang bikinin videonya itu. Jadi yang metain di sini buat video orang ngobrol live, di sini video editan, di sini ada running textnya. Nah, saya dulu di bidang itu. Cuma berhubung di bidang itu mahal alat produknya dan sama software juga agak lumayan, saya cari yang murah. Kebetulan dulu kantor saya digabung sama, jadi di depan itu ruangan jualan CCTV, di dalam saya digital signage. Saya bantuin jualan aja biar supaya saya ada pemasukan. Kebetulan waktu itu saya kerjanya itu cuma datang ke kantor, duduk nunggu kerjaan dari si bos, kerjaan, tapi udah cuma maintenance doang, kebanyakan gitu kan, selebihnya nganggur. Akhirnya ikutlah jualan. Coba dong bantuin jualan deh. Jualan CCTV. Dulu 2015 atau 2014 itu laku keras. CCTV itu lagi booming. Nah, dari situlah saya coba jualin, dikasih persenan 25%. Gede loh. Dari sana, dari yang jualan CCTV kan, distributornya, saya jual, saya kasih 15%, saya untung 10% Om. Nah dari situlah, kok banyak yang mau dan mereka seneng. Ya udah dari situ, tekunin aja. Berarti rasa waktu itu dapet lucknya itu di CCTV itu juga ya? Oke. Dapat celah di situ ya udah. Oke. Tapi memang pas saya pikir CCTV, ini ke depannya
kita itu kejahatan semakin meningkat, bukan semakin berkurang, tetapi semakin meningkat. Makanya CCTV itu sekarang dibutuhkan sekali. Nah itu seru tuh, berkaitan sama tadi tuh kejahatan semakin meningkat, CCTV makin diperlukan gitu ya. Kalau dari pandangan pribadi lu bro, esensi CCTV itu buat lu pribadi apa bro? Esensi CCTV itu buat lu pribadi. Kenapa orang ya kita udah tahu ya sebagai mata, sebagai controlling dan yang lainnya gitu. Tapi lebih dari itu pasti ada dong dari lu. Enggak ada sih sebenarnya, semuanya semua merasa satu pandangan lah, CCTV itu dapat merekam, melihat kejadian yang sudah berlalu, melihat dampak buruknya orang lain di luaran. Kayak kita males keluar, terus kita mau lihat di luar dulu pakai CCTV, terus kita mau ke Jakarta, kita bisa lihat CCTV Jakarta melalui punyanya pemerintah, kepolisian. Nah disitulah ya semua orang berpandangan sama sih, esensinya nggak ada sih. Semuanya satu sistem security, udah itu doang, pengamanan. Oke. Terus gue nanya ini, yang paling pernah nggak punya pengalaman lu ngerjain CCTV itu apa sih yang paling berkesan buat lu? Paling sulit kayak atau paling gampang kayak atau apa gitu? Yang paling berkesan itu ketika kita pasang CCTV, terus orang yang belum kenal dengan CCTV itu dia bilang, wah gambarnya bagus ya, wah jadi bisa ngeliat tetangga nih. Dari situlah kesan yang paling berkesan adalah ketika kita membuat bagus di rumah orang itu akan tersenyum. Nah, ada kepuasan, kepuasan tersendiri lah. Gitu. Kesannya yang paling berkesan pokoknya membuat orang itu tersenyum dan wah lihat CCTV. Ada klien yang paling ribet gak? Oh pasti. Paling ribet yang pernah nyantol itu apa tuh? Baru kemarin kejadian. Ya sebenarnya sih ini saya nggak sebut nama, cuma ini aja inisial atau sekedar cerita aja. Dan memang customer ini bayarnya biasa agak susah. Oke. Saya ceritalah sama karyawan, gitu kan. Ini nanti kalau misalkan udah mau pulang, jangan dulu pulang ya, tungguin sampai dia bayar dulu. Nah, udah anak-anak jalan dah tuh, karyawan jalan, pasang. Ada beberapa CCTV yang dibenerin juga. Tiba-tiba saya juga nggak ngerti kenapa, cekcok lah dari situ. Si orang saya, karyawan saya, nanyain, Pak yang kemarin udah dibayar belum? Nah, karyawan saya nanya itu ketika si customer ini ada anak buahnya juga. Disitulah dia tersinggung karena malu dong di depan karyawannya dia, gitu kan. Nah, dari situlah ada crash dan sampai mau berantem. Udah tarik-tarikan begini. Wah, itu. Terus customer telepon saya, ini Mas Agus gimana sih, ini anak buahnya diajarin ngomong apa sih? Wah, emang kenapa Pak? Oh, dia masih marah-marah nih di dalam telepon, dia langsung ngomong, masih ngomong sambil teleponan saya. Aduh, Pak, udah deh, orang saya suruh balik aja. Orang saya suruh balik, udah jangan disuruh-suruh lagi apa segala macam. Nah, si customer ini selain bayarnya lama, dia suka nyuruh-nyuruh tanpa pemberitahuan saya. Gitu. Jadi dia mau pakai jasanya si anak buah ini tanpa bayar. Harusnya kan kalau dia mau ada apa-apa, penambahan apa segala macam, pembinaan segala macam, ngomong dulu sama saya gitu kan, sebagai atasan, nanti saya yang koordinasikan ke anak buah. Ini enggak, dia maunya sendiri. Marah lah anak buah saya. Yang kemarin aja belum dibayar Pak. Digituin lah sama anak buah saya. Dia marah, tersinggung. Tapi untung nggak sampai pukul-pukulan, baru tarik-tarikan doang. Itu customer yang paling rumit. Memang itu pembayaran lama. Itu kita pasang CCTV. Tapi gede nggak? Kecil. Sisanya pasang aja kemarin cuma 2.700.000. Itu sebelum lebaran. Sebelum lebaran 2.700.000. Baru dibayar itu 2.700.000-nya baru kemarin ya. Di minggu ini
Wah, sebelum lebaran. 700.000-nya itu baru bayar. Emang itu dari awal pertama kali gitu. Dia masang emang rutin. Masang rutin. Masangnya rutin. Enggak, maksudnya dia setiap ada tempat baru dia pasang sama Oke. kita. Nah, cuma yang ini emang lewat. Lewatnya bulan-bulanan. Biasa kalau yang pertama kali itu lewatnya paling sebulan lah. Kalau ini udah 2 bulan 3 bulan baru ya informasi pembayaran. Ya kadang-kadang kita nemuin klien memang macam-macam gaya ya. Bener. Gaya macam-macam inilah gitu ya. Suka dukanya banyak dia. Apalagi nemuin orang yang customer yang apa ya, yang suka nipu. Oh ada juga. Oh, ada juga. Customer suka nih. Gue baru tahu juga. Dulu itu tahun 2022 di pertengahan kalau nggak salah, bulan-bulan 8 lah, pas 9.